Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria yang diduga depresi dikeroyok warga di Kampung Batu Putih, Kabupaten Berau. Gas melon di Balikpapan sulit didapat. Untuk membeli gas warga harus antre. Suami istri di Kabupaten Berau gagal menunaikan ibadah haji melalui perjalanan Haji Plus. Mardiono, warga Jalan Stasiun 2 Teluk Bayur Berau ini harus bersabar. Itu dilakukan setelah rencana keberangkatan menunaikan ibadah haji melalui perjalanan Haji Plus gagal diwujudkan tahun ini. Mardiono menyatakan ia berangkat bersama istri. Berbagai persiapan pun sudah ia lakukan termasuk melunasi biaya perjalanan yang nominalnya hampir 200 juta rupiah. Semangat Mardiono seketika pupus setelah dikabari oleh Biro Perjalanan bahwa keberangkatannya ditunda tahun depan. Alasannya keterbatasan kuota. Waktunya untuk diberangkatkan oleh Allah, karena kami percaya dengan pembimbing dari Samarinda, Pak Ustadz Ishak Ibrahim di alamat Jalan Hasan Basri Samarinda yang membimbing kami. Alasannya tidak jadi berangkat kemarin kenapa, Pak? Alasannya ya mungkin kuotanya terbatas gitu yang untuk Proda. Proda di Jakarta sana, ya. Yang intinya kami belum ada panggilan dari Allah gitu ya, mungkin karena gagal gitu. Oh gitu. Berarti alasan dari pihak travel kemarin kuotanya penuh? Ya diusahakan, cuma tidak dibatasi dari Arab Saudi. Mardiono berharap di musim haji berikutnya ia dan istri bisa melaksanakan rukun Islam kelima karena ibadah inilah yang ia cita-citakan sepanjang hidupnya. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Tanah negara yang dikuasai Bank Tanah inilah yang diyakini akan dijadikan bandara VVIP untuk mendukung ibu kota negara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Rencana ini pun mengharuskan pemerintah kabupaten menyusun ulang tata ruang wilayahnya. Sekretaris Daerah Pemkab Penajam Pasir Utara Tohar menyatakan, lokasi persis bandara ini di wilayah pesisir Kecamatan Penajam, tepatnya di Pantai Lango dan Riko Jenebora. Kami tetap masih bukan itu patoknya Bank Tanah, pakai sama anak-anak kita ini. Dengan terbitnya Peraturan Presiden 31 2023 tentang percepatan pembangunan bandara VVIP di atas lokasi Bank Tanah, maka secara eksplisit dalam pasal 6 itu terkait dengan penyediaan tanah untuk bandara VVIP berada di Bank Tanah. Tugasnya itu secara nyata, jelas, tercatat, tertulis dalam Perpres tersebut, itu menjadi tanggung jawabnya Bank Tanah. Nah, yang menjadi konsen pembahasan adalah kaitannya dengan master plan. Karena nanti beririsan dengan wilayah kita di luar Bank Tanah, maka menjadi keniscayaan harus ada harmonisasi kaitannya dengan master plan yang dibuat oleh Bank Tanah dengan master plan daerah kita. Karena yang dulu itu VVIP bandara disebut belum ada, maka catatan kritis kita ya sekarang segera menyesuaikan di atas Bank Tanah itu master plan harus sudah terlihat rencana bandara VVIP.
Pemerintah memastikan lahan pembangunan bandara ini tidak ada pembebasan karena merupakan milik negara yang sebelumnya berstatus hak guna usaha yang telah selesai masa gunanya oleh perusahaan perkebunan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Kemudian kita bisa mengetahui tingkat kemampuan. Dokumen pelayanan dasar terkait penanganan kebencanaan inilah yang menjadi pembahasan utama pada kegiatan BPBD se-Kalimantan Timur di Balikpapan Kamis siang. Persoalan ini dibahas serius dan harus dimiliki oleh kabupaten dan kota. Di Kalimantan Timur. Pada hari Kamis, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kaltim, Tresna Rosano menyatakan kajian resiko bencana ini sangat penting untuk memberi gambaran potensi bencana di setiap daerah. Isi dari dokumen tersebut mencakup peta daerah rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, karhutla, dan cuaca ekstrim. Persoalan ini dinilai serius karena beberapa kabupaten dan kota belum memiliki dokumen tersebut. Hari ini kita kegiatan ada monitoring terkait dengan standar pelayanan minimal dari sub urusan kebencanaan. Jadi pelayanan dasarnya itu tentunya kita harus menyiapkan dokumen kajian resiko bencana, kemudian dokumen dari rencana penanggulangan bencana. Itu memang sistem dasar yang harus kita lengkapi. Untuk sementara ini memang kabupaten kota ini ada sebagian yang belum memiliki itu. Jadi, fungsi dokumen sendiri itu sebenarnya untuk apa sih? Itu menggambarkan dari keadaan potensi rawan bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di Balikpapan itu diikuti semua BPBD se-Kalimantan Timur. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.